Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2B. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang beranggotakan Rizka Septin Nur Anggraini, Gita Lutfiah Moraninda, dan Nasrin Amelia Sari. Baik, kali ini kita akan membahas tentang filosofis sarana prasarana ideal dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman kebun, taman sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar dan mengajar, seperti taman sekolah Islam untuk pengajaran biologi, halaman sekolah Islam sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memerlukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan material pendidikan yang sangat penting. Banyak sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga sangat menunjang proses pendidikan di sekolah. Baik guru maupun siswa merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut. Adapun perbedaan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan sendiri adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Peran posisi sarana prasarana. Dari segi peran dan lokasi, sarana dan prasarana pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pelengkap, pembantu, dan sebagai tujuan. Sebagai pelengkap, sarana dan prasarana itu tidak harus ada, tapi sifatnya itu hanya sebagai pelengkap. Contohnya saja itu AC ataupun kipas angin. Sebagai pembantu, adanya sarana prasarana sebagai pembantu lebih diperlukan karena sifatnya yang dapat membantu berhasilnya proses pembelajaran. Dan sebagai tujuan, dalam kategori sarana prasarana sebagai tujuan sudah barang tentu tidak berarti alat berubah menjadi tujuan, melainkan sarana atau prasarana bertujuan yang saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Tujuan sarana dan prasarana. Ada beberapa hal tujuan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah itu atau madrasah itu memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. Dan untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah harus secara tepat dan efisien. Dan untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut itu akan selalu dalam keadaan yang siap pakai ketika akan digunakan ataupun diperlukan. Sarana dan prasarana pembelajaran filsafat Islam. Media apa aja sih yang digunakan? Dalam proses pembelajaran, media cetak dan media grafis merupakan media paling umum digunakan. Media tersebut meliputi media visual fungsi non-proyeksi, digunakan untuk meneruskan pesan dari pengirim ke penerima pesan.
Singkatnya, media grafis dapat diartikan sebagai media berisi kata, huruf, gambar, dan simbol yang berarti media grafis juga termasuk media visual bisu. Banyak sekali peserta didik yang tidak bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang sama dengan peserta didik yang ada di kota. Hal seperti itu membuktikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan fasilitas yang ada di daerah terpencil. Masalah tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya alokasi dana yang terhambat, karena banyak sekali kasus penyalahgunaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk membuat sarana prasarana malah digunakan untuk kepentingan oknum tertentu. Dari masalah tersebut, kita akan memberikan sedikit solusi, yaitu analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan pada proses perencanaan, dan analisis tersebut menyangkut pada kebutuhan sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan juga ada analisis pembiayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembelian sarana dan prasarana dan untuk meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Selanjutnya, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah analisis prioritas, merupakan pemilihan dari usulan-usulan guru dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah dan peserta didik dan mengacu pada dana pendidikan yang tersedia. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang pertama adalah untuk pengendalian sarana dan prasarana melalui pembelian kode barang. Nama barang, sumber barang atau penerbit, volume atau jumlah barang, tanggal perolehan atau pembelian barang, mutasi atau perubahan, sumber dana dan keterangan barang. Dalam kegiatan inventarisasi yang digunakan untuk pengendalian sarana dan prasarana adalah dengan melakukan pencatatan sarana dan prasarana dan melakukan pembuatan kode. Melalui pencatatan yang rinci terhadap sarana dan prasarana pendidikan akan memberikan kemudahan bagi penanggung jawab sarana dan prasarana dalam mengendalikannya sesuai dengan penggunaan dan perawatan barang-barang tersebut. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang kedua adalah untuk pengawasan sarana dan prasarana. Pengawasan dilakukan dengan mengecek buku inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang berada di dalam buku tersebut. Terdapat barang-barang yang telah diadakan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.